Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membahas mengenai jawaban pretest baik untuk kode soal A yaitu untuk kelas B dan D ataupun kode soal B untuk kelas A, C dan juga E. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah pretest untuk kode soal A yaitu untuk kelas B dan juga D. Di mana di sini telah diketahui terdapat bom tree, produksi boneka PT Barbie. Untuk bom tree-nya sendiri ini masih belum sesuai dengan kaidah yang benar ya, karena belum ada tulisan level, yaitu level 0 dan level 1, serta belum ada nomor partnya. Ini seharusnya 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan juga jumlahnya ini 1, 1, 1, 2, dan 2. Dengan ketentuan MPS boneka Barbie sebagai berikut, terdapat 6 periode dan gross requirement-nya adalah pada periode ketiga yaitu 200, periode keempat yaitu 150, dan periode keenam yaitu 200. Dengan keterangan quantity on hand atau projected on hand-nya pada setiap part sebagai berikut. Lot size-nya untuk semua part lot sizing-nya adalah lot for lot, dan juga lead time-nya adalah selama satu di sini adalah 1 periode. Holding cost-nya yaitu $2. Untuk di sini holding cost umumnya sudah otomatis asumsi $2 per produk atau per komponen yang di holding. Lalu ordering cost-nya itu ada $10, dan untuk ordering cost umumnya adalah per periode. Itu biasa asumsi yang digunakan pada MRP. Dan untuk lot for lot sendiri sudah bisa dipelajari di materi, yaitu dimana jumlahnya sesuai yang dibutuhkan. Jumlah yang dipesan atau pada plan order release-nya itu sesuai dengan plan order receipt. Gitu. Oke, kita akan langsung ke MRP yang pertama, yaitu dalam pembuatan MRP kita haruslah berawal dari level yang paling tinggi. Untuk di sini ada level 0 yaitu boneka. Jadi kita itemnya adalah boneka dengan gross requirement seperti berikut. Lalu untuk schedule receipt-nya tidak ada, dan projected on hand untuk bonekanya ada 100. Kita langsung isi saja. Jangan lupa untuk tabel MRP-nya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Kita langsung isi. Yang pertama kita harus isi adalah pada projected on hand pada periode 1. Karena tidak ada pesan jadi tetap 100. Periode 2 tidak ada produksi jadi tetap 100. Periode 3 ada 200, namun di sini kita masih tetap memiliki 100. Nah, kita harus memproduksi 200, namun projected on hand-nya ada 100. Berarti kita harus memproduksi lagi 100. Berarti net requirements adalah 200 kali 100 yaitu 100. Karena lot for lot, maka jumlahnya itu sesuai dengan net requirements-nya, sehingga plan order receipt-nya adalah 100. Dan plan order release-nya itu sesuai dengan lead time-nya itu 1 periode, berarti 1 periode sebelumnya. Berarti pada periode kedua 100. Ini bisa diisi 0 karena tidak membutuhkan net requirement. Selanjutnya ini sudah dipakai jadi 0. Net requirement-nya sehingga 150. Ini sama karena lot for lot. Lalu pada 1 periode sebelumnya untuk project plan order release masih 0. 200 pada net requirement karena membutuhkan 200. Nah, untuk
perhitungan holding cost sendiri, holding cost itu barulah dihitung pada periode ke-2. Karena pada periode ke-1 itu pasti projected on hand-nya masuk ke periode 1 terlebih dahulu. Jadi tidak dihitung sebagai holding cost. Itu aturan untuk holding cost ya, jelas seperti itu. Jadi untuk holding cost-nya itu pada periode kedua dan ketiga, di mana terdapat 200 item. Sedangkan untuk holding cost-nya ada $2 per item. Ini untuk holding cost jelas per item, jadi 200 dikali 2 adalah 400. Untuk ordering cost-nya, kita melakukan ordering itu berapa kali? Bisa di plan order receipt atau di plan order release. Plan order receipt-nya ada 3 kali, dan juga plan order release-nya juga 3 kali jelas. Jadi ada 3 kali, di mana setiap ordering cost itu adalah 10. Ini 10 per periode, berapa kali gitu. Jadi untuk ordering cost-nya ada biayanya adalah 30, yaitu 3 dikali 10. Oke. Lalu selanjutnya tahap yang kedua adalah mengerjakan level di bawahnya. Untuk ini kita akan melakukan yang bagian kepala. Untuk kepala dan body itu sama saja karena jumlah yang dibutuhkan sama-sama 1. Nah, bedanya jika menggunakan BOM tree yang berlevel, itu gross requirement-nya kalau yang diketahui kan MPS boneka. Jadi ini hanya gross requirement untuk khusus boneka. Dan untuk yang di bawahnya ini menyesuaikan pada plan order release dari item boneka tersebut. Untuk berikutnya kita akan ke bagian kepala. Jadi untuk gross requirement-nya, aku ulangin lagi, gross requirement pada bagian level 1 itu mengikuti plan order release dari level di atasnya, yaitu level 0 dan boneka, yaitu boneka. Jadi untuk gross requirement kepala, karena jumlahnya 1, plan order release-nya dari boneka itu semua dikalikan 1, jadi sama aja dengan plan order release-nya. Jadi untuk periode 1-nya ada 0, periode 2-nya ada 100, periode 3 ada 150, 4-nya 0, 5-nya 200, dan 6-nya 0. Nah, untuk pengisiannya sama aja. Untuk tadi diketahui itu ada projected on hand-nya adalah 100. Jadi kita isi di periode 1. Ini 100. Tapi net requirement-nya 0. Ini sudah 0. Butuh 150. Ini plan order release-nya 150 karena LFL. Plan order receipt, salah, maaf. Terus plan order release-nya ada 150 di satu periode sebelumnya. Kalau projected on hand-nya tetap 0. 0, ini nggak membutuhkan jadi 0. Lalu ini membutuhkan 200. Plan order receipt-nya itu 200 di plan order list-nya di satu periode sebelumnya. Nah, untuk perhitungan holding cost-nya sama, yaitu yang dihitung dari periode kedua, yaitu di sini ada 100, berarti 100 dikalikan 2 ada 200, dan ordering cost-nya kita order sebanyak 2 kali. Bisa dilihat pada plan order receipt ataupun plan order release. Berarti 2 kali 10, 20. Item kepala dan body sama saja, bisa dilihat. Lalu berikutnya adalah pada item tangan dan juga kaki. Tadi sudah dikatakan bahwa pada level bawahnya itu mengikuti plan order release level di atasnya, yaitu item boneka. Jadi
dan juga perhatikan berapa jumlah yang dibutuhkan. Untuk tangan dan kaki itu membutuhkan 2. Karena itu di gross requirement-nya 2 kali dari plan order release item boneka. Jadi sini 0, sini ada 200, ini 300, 0, 400, 0. Ini projected on hand-nya 50. Ini tetap 50. Membutuhkannya berarti 250, yaitu 150. Plan order receipt-nya LFL, jadi tetap 150, dan plan order receipt-nya 50. Ini projectnya udah dipakai, membutuhkannya 300, receipt-nya 300 juga di periode sebelumnya. 0, 400, perhitungan holding cost-nya sama, yaitu dari periode kedua, yaitu membutuhkan 50. Berarti 50 dikalikan 2 ada 100, dan ordering cost-nya ada 3 kali, sebanyak 3 kali, berarti 3 dikali 10, yaitu 30. Untuk item tangan dan kaki itu sama saja, bisa dicek sama saja. Dan untuk total holding cost-nya tinggal dijumlahkan semuanya, dari item boneka hingga item kaki itu ada 1000. Total order cost-nya juga tinggal dijumlah, dan sehingga total semua cost-nya adalah 1130 begitu. Ini untuk pembahasan kode soal A untuk kelas B dan juga D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan cara mengisi MRP untuk soal pretest yang kelas B. Kode B. Nah, jadi ini kan kita sudah ada BOM tree-nya, tapi ada yang kurang di sini, yaitu ada level, bisa 01 atau 12, terserah kalian mau pakai yang cara apa. Dan kurang ID dari setiap item ya. Misalnya yang robot ini ID-nya 1 atau 1.0, terus yang kepala ini 1.1, body 1.2, tangan 1.3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah diberi MPS dari parent itemnya, dari robotnya ini seperti ini. Terus ini keterangan yang perlu diperhatikan adalah keterangan tentang lot size menggunakan LFL. LFL maksudnya lot for lot, jadi kita memesan tepat dengan jumlah barang yang kita butuhkan. Kemudian untuk lead time-nya semuanya 1, jadi kalau kita mau pesan bisa langsung 1 periode di belakangnya. Oh ya, lead time itu maknanya bisa waktu untuk memproduksi atau waktu untuk memesan ya. Oke. Terus kita lanjut ke pengisian dari parent itemnya dulu, dari item robot. Perlu diketahui untuk schedule receipt kita nggak ada. Kita adanya projected on hand, kita punya 100 dari periode sebelumnya. Nah, di periode 1 projected on hand-nya tetap isinya 100. Periode 2 karena belum ada, karena sudah ada kesepakatan, isinya tetap 100. Nah, di sini dengan kan kita ada requirement 100, projected on hand-nya ada 100 juga, kita masih punya 100 di sini. Nah, jadi kita nggak perlu melakukan pemesanan, jadi net requirement-nya ditulis aja, nggak apa-apa. Oke. Terus lanjut di sini, projected on-nya habiskan tadi dipakai 0. Kemudian yang periode 4 ini kita ada gross requirement 150, maka
di sini kita tulis net requirement 150 di periode 4. Nah, terus untuk plan order receive-nya, ingat kita tadi menggunakan lot size-nya LFL. Jadi plan order receive itu gampangannya order yang kita keluarkan untuk memesan dari part ini. Nah, jadi karena kita metodenya LFL, kita juga pesennya sama, terus 50. Terus untuk melakukan pemesanannya itu kan harus dilakukan berdasarkan lead time-nya. Nah, di sini lead time-nya itu kan 1 periode semua. Jadi biar kita pada periode 4 ini dapat atau receive sebesar 150 unit, kita harus melepaskan order atau release order pada lead time-nya ini 1 periode sebelumnya, yaitu pada periode 3. Kita tulis 150 unit itu. Oke. Sini projected ordernya tetap 0 karena langsung habis dipakai. Ini juga 0 lagi. Nah, di sini dari periode 6 net requirement-nya kita lihat ada 300 unit. Kita tulis di sini 300 unit. Kemudian kita pada periode ini harus mereceive 300 unit juga. LFL kan ya. Nah, orderan dari 300 unit ini harus dikeluarkan 1 periode atau 1 lead time sebelumnya, yaitu pada periode ke-5. Ini 300. Tuh. Oke. Nah, untuk item robot ini kita hitung langsung aja untuk holding cost dan ordering cost-nya. Holding cost di sini $3 untuk tiap unit ya. Jadi kalau holding cost itu biasanya tiap unit. Nah, di sini kita lihat 300 terus 50. Holding cost-nya kita lihatnya dari projected on hand tapi yang mulai periode 2. Nah, dari periode 1 ini nggak kita hitung soalnya itu udah urusannya siklus yang sebelumnya. Jadi yang periode 2 aja yang kita hitung. Kita nyimpen 100 unit ini, nah kita kalikan dengan $3 per unitnya, berarti diperoleh $300. Nah, untuk ordering cost di literatur lain ada yang menyebutkan ordering atau bisa juga menyebutkannya production atau setup cost ya, tergantung kita ini make atau buy. Kalau kita buy ya namanya ordering cost, kalau kita make namanya setup atau production cost. Ini dilihat dari berapa kali kita melakukan order di sini. Di sini kan terlihat kita melakukan order 2 kali ya di periode 3 dan 5. Jadi 1 kali order itu besarannya $10. Kita melakukan order sebanyak 2 kali. Nah, berarti kita ordering cost ini tulisnya 2 kali $10 berarti $20. Itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk item di kepala ya. Kita lihat kepala, dia kebutuhannya 1 unit untuk setiap robot. Nah, kemudian cara ngitung gross requirement-nya awalnya ini kan awalnya di kosong dulu nih, kosong. Nah, kepala ini untuk ngisi gross requirement kita lihat dari item yang ada di atasnya. Karena atasnya kan dari robot ya. Nah, kita kan harus ngelepas perintah untuk order tuh di periode 3. Nah, berarti item kepala ini juga harus di order juga atau kita butuhkan pada periode ketiga. Jumlahnya sama, 150. Nah, terus yang ini juga sama, periode 5 kan kita butuh kepala juga ya. Nah, berarti kita isi di sini di periode 5 300 unit. Kita tidak ada scheduled receive di sini. Jadi kita kosongkan aja, abaikan aja. Terus kita sudah punya stok sebelumnya 100 unit. Nah, 100 unit ini kita pada periode pertama belum dipakai, pada periode jual juga belum dipakai. Nah, pada periode 3 itu belum, masih 100, tapi nanti kita ngaruhnya di net requirement. Nah, net requirement ini kan kita butuh 150, sedangkan sudah ada 100.
Berarti kita perlu melakukan pemesanan lagi sebanyak 50 unit. Kita tulis 50 unit di sini. Kemudian untuk plan order receive-nya, berarti plan order receive kan tadi pada periode 3 ini kita harus mendapatkan sebanyak 50 unit ini dengan lot size-nya LFL ya. Nah, berarti kita isi di sini 50 unit. Nah, berarti biar kita bisa dapat 50 unit pada periode ketiga ini, kita kan harus melakukan pemesanan di periode kedua karena lead time-nya 1 periode. Ini harus kita melakukan pemesanan sebanyak 50 unit. Oke. Di sini berarti inventory-nya atau projected on hand-nya 0. Ini juga 0 harusnya. Nah, kita lihat net requirement-nya dulu. Di sini kita butuh 300, kita nggak punya apa-apa. Nah, berarti kita perlu untuk 300 unit lagi. Nah, plan order receive-nya kita menggunakan metode lot sizing kan, LFL kan. Nah, berarti sama jumlahnya. Dan harus dipesan pada 1 periode sebelumnya. Ini 300. Oke. Ini kita lihat di sini holding cost-nya. Holding cost-nya ingat periode 1 nggak dihitung, kita lihatnya mulai periode 2. Nah, ini ada periode 2 100 unit, periode 3 100 unit. Berarti ordering cost-nya sebesar 100 dikali 3 tambah 100 kali 3. Jadi sebesar 600 dolar. Ordering cost-nya kita lihat ada berapa kali kita melakukan order. Di sini kita melakukan order pada periode kedua dan order pada periode keempat. Berarti 2 kali. Sedangkan setiap order kita ada cost besar 10 dolar. Nah, berarti kita ordering cost-nya kita isi 2 kali 10 dolar yaitu 20 dolar. Untuk item body kita lihat dulu di BOM tree-nya. Dia kebutuhannya sama kayak kepala 1 unit. Terus lot size-nya juga sama-sama LFL, lead time-nya juga sama-sama 1. Berarti untuk item body hitung-hitungannya sama aja kayak item kepala tadi ya. Inventory di awal juga sama-sama 100, berarti tidak ada yang beda. Berarti holding cost-nya juga sama-sama 600, ordering cost-nya juga 20. Nah, berikutnya yang agak berbeda di sini adalah item tangan. Kita lihat dulu di BOM tree, item tangan kebutuhannya 2. Jadi untuk setiap satu robot, item tangannya 2 kali. Kalau misalnya robotnya kita butuh 10, berarti item tangannya juga logikanya 20 gitu ya, 2 kali 10. Nah, item tangannya ini untuk gross requirement kita lihat ke bagian atas dari BOM tree-nya, yaitu di kepala. Di robot. Di robot itu kan dia harus rilis pada periode 3 dan periode 5. Berarti gross requirement-nya kita juga sama-sama di periode 3 dan periode 5. Nah, bedanya untuk jumlah atau quantity dari gross requirement-nya, kan tangan tadi 2 kali dari robot ya. Setiap robot butuh 2 tangan kan. Nah, ini kita harus kalikan 2. Berarti di periode 3 kita butuh 300 dan di periode 5 kita butuh 600. Nah, kita nggak ada scheduled receipt, tidak ada barang yang datang. Terus projected on hand-nya kita udah ada inventory 50. Nanti kita isi di periode 1 masih 50, periode 2 masih 50, 3 masih 50. Nah, di net requirement ini kita ngitungnya kan sudah ada 50, terus dibutuhkan 300 unit. Nah, berarti itu kan kebutuhannya atau kebutuhan bersih atau net requirement-nya adalah 300 dikurangi 50 atau 250. Nah, plan order receive ini kita gunakan metodenya LFL, berarti kita order sesuai dengan jumlah yang kita
diperlukan. Jadi 250. Nah, kapan kita harus melakukan order? Kita lihat di lead time-nya. Lead time dari tangan kan juga satu. Kita satu periode di belakangnya. Di sini. Di sini inventory-nya ada 0, juga 0 lagi. Nah, pada periode 5 ada net requirement sebesar 600 unit. Nah, kita tulis 600 karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya inventory. Nah, untuk periode 6 ini, periode 5 ini order receive-nya juga sama-sama 600 LFL ya. Dan harus diorder pada satu periode sebelumnya. Nah, kita lihat holding cost-nya dihitung. Periode 1 nggak dihitung, periode 2 dan periode 3. 50 tambah 50, 100 dikali $3 per unit. Berarti 100 dikali $3 per unit, $300. Ordering cost-nya kita melakukan order sebanyak 2 kali, sedangkan 1 kali order kita harus membayar $10. Berarti kita ordering cost-nya totalnya $20. Nah, untuk yang item kaki, hitung-hitungannya sama persis seperti item tangan, karena dari bom tree-nya juga requirement-nya sama-sama 2, terus lot size-nya juga LFL, lead time-nya juga sama-sama 1, dan ordering cost sama semua. Berarti ini hitung-hitungannya sama persis kayak yang item tangan. Inventory awalnya juga sama-sama 50. Berarti holding cost-nya juga sama-sama 300. Ordering cost-nya juga sama-sama 20. Nah, untuk total holding cost nanti ya kita jumlahkan aja dari semua holding cost ini ya. Udah itu hitung sendiri bisa kan, gampang pakai Excel. Untuk ordering cost juga tinggal 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Akan hitung sendiri. Nah, kalau ngitung totalnya berarti tinggal sum dari semuanya ini. Nah, berarti untuk melakukan pengisian atau pengadaan produk dengan metode LFL, nah, pada skenario ini cost yang kita butuhkan totalnya sebesar $2.200. Oke, semoga bisa mencerahkan pemahaman teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.